Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 29 Juli 2024. Hari ini gereja memperingati Santa Marta, sahabat Yesus yang juga saudara Maria dan Lazarus. Kisah Marta bersaudara dengan Maria dan Lazarus diungkap dalam Injil Yohanes bab 11. Mereka bertiga sangat disayangi oleh Yesus. Yesus mengunjungi rumahnya di Betania, kampung kecil tidak jauh dari Yerusalem. Ketika Yesus berkunjung, Maria duduk dekat kaki Yesus mendengarkan sabda-sabdanya. Marta sibuk melayani Yesus. Dan ketika dikabarkan Lazarus sakit, Yesus datang memang terlambat. Lazarus sudah mati. Maria mengungkapkan imannya, "Seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Akhirnya Maria menegaskan bahwa saudaranya akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit akhir zaman. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun sudah mati. Marta menyahut, "Ya Tuhan, aku percaya Engkaulah Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dalam dunia." Bacaan pertama hari ini dari kitab Nabi Yeremia berbicara mengenai Allah yang meminta Yeremia memakai tanda untuk mengungkapkan kejahatan bangsa Israel. Seperti sarung yang lapuk dan tidak berguna, itulah gambaran orang Israel yang sudah dikasih Allah, tetapi mengingkari, menolak, menyeleweng, dan menyimpang dari jalan Tuhan. Saudari, saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat bagaimana Yesus menyayangi ketiga saudara, Marta, Maria, dan Lazarus, boleh dipastikan mereka mempunyai hubungan yang erat, persahabatan yang sejati, sehingga Yesus seringkali mampir ke rumah mereka, peduli dengan situasi. Ketika sakit, Yesus datang meskipun terlambat. Ini menunjukkan persahabatan yang luar biasa. Persahabatan dengan Yesus dinampakkan oleh persahabatan ketiga saudara-saudari kita ini, yang membuat Yesus sungguh menyayangi mereka. Berbeda dengan persahabatan Yahweh dengan Israel.
Yahweh yang setia kepada janjinya menyayangi orang Israel, tetapi tidak diimbangi dengan persahabatan Israel dengan Yahweh. Bangsa Israel cenderung meninggalkan perjanjian, mengikuti kehendak sendiri, dan mengikuti dewa-dewi Baal. Maka bisa ditebak bangsa Israel akan dihancurkan kecuali sisa-sisa Israel. Sedangkan Marta, Maria, dan Lazarus akan dipelihara karena setia kepada Yesus. Kuncinya adalah kesetiaan dengan sang sahabat. Bagaimana dengan kita? Kita juga sudah dikasih oleh Allah. Dengan pembaptisan, dosa-dosa kita dihapus. Dan ketika kita berdosa, Allah mengutus anaknya untuk menebus kita. Bagaimana tanggapan kita akan kasih karunia Allah itu? Apakah seperti ketiga saudara, Marta, Maria, dan Lazarus yang setia kepada Yesus dalam persahabatan? Ataukah seperti bangsa Israel yang cenderung condong kepada Allah-Allah yang lain, dewa-dewi Baal, yang menjerumuskan mereka menjauh dari Allah? Berkaca dari persahabatan Yesus dengan Marta, Maria, dan Lazarus, kita diajak untuk bertanya, merefleksikan bagaimana persahabatan kita dengan Allah. Seorang sahabat akan setia kepada sahabatnya dalam situasi apapun, termasuk ketika mengalami kesulitan. Apakah kita juga rela dan mampu untuk menderita bersama Kristus demi kebenaran dan mengalahkan dunia? Seringkali kita dikalahkan dunia dengan mengikuti ego-ego kita, yang akhirnya seperti Israel, kita jauh dari Allah. Semoga teladan persahabatan Maria, Marta, dan Lazarus dengan Yesus menjadi teladan, contoh bagaimana kita bersahabat dengan Allah. Mendengarkan sabda-sabdanya yang dikonkretkan dalam pelayanan kepada sesama yang membutuhkan bantuan kita, sehingga orang yang mengalami kasih karunia Allah tetap beriman dengan mendalam. Mari bersama-sama kita meniru persahabatan Marta, Maria, dan Lazarus dengan Yesus, agar akhirnya kita menjadi anak-anaknya, sahabat-sahabatnya yang setia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas teladan persahabatan Marta, Maria, dan Lazarus dengan Yesus Putra-Mu. Mereka selalu menjalankan perintah-perintahnya
Semoga kami pun mampu bersahabat dengan putramu seperti ketiga saudara itu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Semoga mereka yang punya beban berat, Engkau bantu meringankannya. Yang punya persoalan, Engkau bantu untuk mengurainya. Yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu dengan usahanya diberi keberhasilan. Agar akhirnya mereka tetap bersahabat dengan putramu Yesus Kristus. Untuk itu, semoga yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu. Maka sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk terus-menerus mencoba melakukan pola hidup yang sehat agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit, terutama virus corona. Kalau kita sehat, keluarga sehat, sesama sehat, semua orang sehat. Mari kita ambil bagian dalam berbagai kegiatan di paroki kita, terutama kegiatan-kegiatan menjelang ulang tahun paroki kita. Donor darah, jalan sehat, lomba-lomba, seminar-seminar untuk meningkatkan kehidupan iman umat. Untuk jalan sehat, kita akan menggunakan kaos seragam yang bisa dipesan lewat ketua lingkungan masing-masing atau stand di depan gereja. Harapannya kita bisa sehat dan menunjukkan kekompakan sebagai komunio gereja Katolik. Penyediaan yang ingin menyumbangkan dananya untuk perayaan ulang tahun gereja sangat didukung. Umat saya undang untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan, wilayah maupun paroki dengan talenta kita masing-masing yang kita perjuangkan. Mari kita berbenah diri untuk hidup baru, berkontribusi bagi gereja, bagi lingkungan. OMK saya undang untuk ambil bagian dalam OMK Camp tanggal 3 dan 4 Agustus. Ketua lingkungan saya himbau, saya wajibkan untuk mengirimkan OMK-nya sebanyak mungkin agar OMK saling bertemu dan berdinamika. Mari dengan cara masing-masing kita berkontribusi kepada gereja dengan doa-doa, tenaga dan karya, serta dana demi perkembangan lingkungan, wilayah, dan paroki kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.